Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5 Ilyas. Di pagi ini dengan cuaca yang mendung, semoga anak-anak tidak mengikuti cuaca hari ini dalam pembelajarannya. Artinya anak-anak tetap cerah, tetap semangat dalam pembelajaran untuk setiap harinya. Anak-anak, pada kesempatan kali ini, Bu Guru akan menjelaskan mengenai masa pergerakan nasional di Indonesia, di mana masa pergerakan nasional ini ditandai dengan berdirinya berbagai macam organisasi-organisasi pergerakan. Masa pergerakan nasional ini dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama ada masa pergerakan nasional, yang kedua ada masa radikal, yang ketiga ada masa moderat. Untuk yang pertama, pada masa pergerakan nasional yang berdiri pada tahun 1908 hingga 1920, yaitu ada Budi Utomo. Budi Utomo ini dipimpin oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo. Nah, Dr. Wahidin Sudirohusodo akan berpidato dan menyampaikan pendapatnya kepada mahasiswa Stovia. Kalau zaman dulu dikenal dengan Sekolah Dokter Pribumi yang ada di Jakarta. Kemudian Dr. Wahidin Sudirohusodo dalam menyampaikan gagasannya, dalam menyampaikan pendapatnya, mendapatkan ide yang positif dari mahasiswa Stovia. Kemudian mahasiswa Stovia itu mengumpulkan teman-temannya guna untuk membicarakan dalam memperbaiki nasib bangsa. Sehingga pada tanggal 20 Mei 1908, Sutomo beserta kawan-kawannya berkumpul di Jakarta dan sepakat mendirikan Budi Utomo yang berarti usaha mulia, dengan tujuan untuk mencapai kemajuan dan meningkatkan derajat bangsa melalui pendidikan dan kebudayaan. Yang kedua yaitu ada organisasi Sarekat Islam atau disingkat dengan SI. Sebelum organisasi Sarekat Islam, awalnya itu muncul perkumpulan dagang yang bernama Sarekat Dagang Islam atau yang disingkat dengan SDI. Didirikan di kota Solo pada tahun 1911 dipimpin oleh Haji Saman Hudi. Kemudian dari SDI tersebut memunculkan dengan tujuan memajukan perdagangan Indonesia di bawah panji-panji Islam. Kemudian oleh karena itu, agar memiliki anggota yang banyak dan luas, ruang lingkupnya pada tanggal 18 September 1912 SDI akan diubah menjadi SI atau Sarekat Islam dengan pendirinya beberapa tokoh SDI, yaitu ada Cokro Aminoto, Hos Cokro Aminoto, ada Abdul Muiz dan ada Haji Agus Salim. Organisasi yang ketiga ada Indies Partij atau IP, didirikan pada tanggal 25 Desember di 1912 di Kota Bandung dengan pendirinya tokoh 3 serangkai. Perlu diingat anak-anak, tokoh 3 serangkai itu diantaranya ada Edward Jawosdekker, ada Dr. Cipto Mangunkusumo, dan ada Suwardi Suryaningrat. Guru ulang, tokoh 3 serangkai itu ada Edward Jawosdekker, ada Dr. Cipto Mangunkusumo, dan ada Suwardi Suryaningrat. Indies Partij ini merupakan satu-satunya organisasi yang secara terang-terangan bergerak di bidang politik dan ingin mencapai Indonesia merdeka. Dengan tujuan membangunkan patriotisme bangsa Indonesia terhadap tanah air. Dari Indies Partij, organisasi Indies Partij berikut menggunakan media majalah dan media surat kabar. Kemudian pimpinannya dari media tersebut itu ada
Edward Dawes Dekker sebagai sarana untuk membangkitkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air di Indonesia. Yang kedua ada masa radikal. Pada masa radikal ini, organisasi-organisasi pergerakan pada masa ini bersifat radikal atau bersifat keras terhadap pemerintah kolonial Belanda. Adapun organisasi ini meliputi yang pertama ada Perhimpunan Indonesia. Pada tahun 1908 berdirinya Indisverenties merupakan organisasi mahasiswa Bumi Putra yang belajar di negeri Belanda. Kemudian organisasi Indisverenties itu diubah menjadi Indonesisch Vereniging dan pada tahun 1925 diubah menjadi nama Perhimpunan Indonesia. Yang kedua ada PKI, yaitu Partai Komunis Indonesia yang didirikan oleh Belanda. Kemudian pada yang ketiga ada Partai Nasional Indonesia atau disingkat dengan PNI yang didirikan di Bandung pada tanggal 4 Juli 1927 oleh Soekarno dengan tujuan untuk mencapai Indonesia merdeka dengan ideologi dan mekanisme. Tokoh-tokoh dari PNI diantaranya itu ada Mr. Sartono, Mr. Iskak Cokro Adisuryo, dan Mr. Sunaryo. Diisukan bahwa PNI itu akan mengadakan pemberontakan. Nah, oleh karena itu anak-anak, tokoh-tokoh PNI pun termasuk Insinyur Dr. Soekarno, Gatot Mangkubraja, dan Supriyadinatja dan Maskun itu ditangkap. Nah, untuk yang ketiga ada masa moderat. Pada masa moderat ini menggunakan taktik perjuangan, menggunakan taktik kooperatif atau bersedia bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda. Adapun organisasi-organisasi yang berkecimpung di masa moderat ini ada 4 organisasi. Ada Partai Indonesia atau Partindo, ada Pendidikan Nasional Indonesia atau PNI yang baru, kemudian ada Partai Indonesia Raya atau Parindra, dan yang keempat ada Gerakan Rakyat Indonesia atau Gerindo. Yang pertama ada Partindo. Setelah Soekarno dan kawan-kawannya ditangkap oleh Belanda, maka Mr. Sartono dan tokoh PNI lepas dari incaran Belanda. Segera mengadakan kongres luar biasa PNI. Nah, dalam kongres ini, Mr. Sartono menghendaki bahwa PNI akan dibubarkan dengan alasan agar pergerakan nasional tetap dapat melanjutkan perjuangannya. Setelah Partindo dibubarkan, setelah PNI yang lama itu dibubarkan, kemudian muncullah PNI yang baru, Pendidikan Nasional Indonesia, yang menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda di kalangan mantan anggota PNI. Di situ ada kelompok Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir dengan mendirikan partai baru yang didirikan di Yogyakarta pada tahun 1931. Disusul dengan berdirinya Partai Indonesia Raya atau Parindra yang didirikan oleh Dr. Sutomo pada tahun 1935 dengan tujuan mencapai Indonesia Raya dengan cara-cara memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kemudian yang terakhir yaitu ada Gerakan Rakyat Indonesia atau Gerindo. Gerindo ini berdiri pada tanggal 24 Mei 1937 sebagai akibat bubarnya Partindo. Gerindo diketuai oleh Adnan Kapaugani. Adapun anggotanya Gerindo ada Mr. Muhammad Yamin, Mr. Amir Syarifuddin, Mr. Sartono, Marigun Sarkono, ada Mr. Wilopo dan Nyoro Pranoto. Dengan tujuannya didirikan Gerindo adalah tercapainya Indonesia
merdeka. Anak-anak, berikut materi penjelasan dari Bu Guru pada pagi hari ini. Untuk latihan anak-anak, latihan tugas anak-anak itu yang dikerjakan halaman 18 nomor 1 sampai 5. Sekian anak-anak materi pada pembelajaran hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.